Hermawan, seorang pengusaha sukses asal Indonesia, mendapati dirinya dalam situasi tak terduga. Selama perjalanan bersama putrinya, dia kehilangan dompetnya yang penuh dengan uang. Di sebuah komunitas kurang mampu, seorang anak jalanan yang menemukan dompet itu melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia mengembalikan dompet itu tanpa mengambil apapun. Namun yang benar-benar mengharukan Hermawan dan putrinya adalah permintaan tidak biasa yang diajukan oleh anak. Itu sebagai ungkapan terima kasih. Semuanya dimulai ketika Hermawan sedang dalam perjalanan di atas kapal feri, kembali dari perjalanan di kota pesisir Cilacap. Saat itulah, dia menyadari bahwa dompetnya tidak ada di tempat seharusnya, di saku celananya. Hermawan bukanlah orang biasa, kekayaannya sudah dikenal luas. Dan dia sudah sering menjadi sorotan majalah bisnis karena filantropinya. Sejak tahun 90-an, dia berinvestasi dalam proyek komersial besar dan di saat yang sama, melakukan banyak tindakan untuk membantu mereka yang membutuhkan di negaranya dan di seluruh kawasan. Pada hari itu, dia sedang menikmati perjalanan bersama putrinya, Bunga Hermawan, yang baru saja berusia 19 tahun. Bunga selalu bermimpi untuk lebih mengenal Indonesia. Dan ketika mencapai usia dewasa, dia meminta ayahnya untuk membawanya dalam perayaan khusus. Hermawan yang ingin menyenangkan putrinya mengatur waktu seminggu untuk beristirahat dan menjelajahi keindahan negara tersebut bersama-sama. Pengusaha itu meminta bantuan seorang teman manajer sebuah jaringan hotel mewah untuk merencanakan perjalanan tersebut. Dalam waktu singkat, semuanya sudah siap agar ayah dan anak itu bisa memiliki pengalaman yang tak terlupakan. Dalam 3 hari terakhir, mereka telah mengunjungi candi-candi kuno Borobudur, menjelajahi kota Bandung yang sibuk dan kini berada di Cilacap. Baru saja kembali dari perjalanan ke Pulau Karimun Jawa. Namun sebelum berangkat, Hermawan ingin melihat komunitas nelayan lokal yang pernah dia dengar. Bunga tidak tertarik dengan ide tersebut, terutama pada perayaan ulang tahunnya, tetapi memutuskan untuk tidak menentang ayahnya. Selama perjalanan, kapal dipenuhi oleh para pengunjung. Hermawan dan Bunga sudah dalam perjalanan kembali ke kota. Ketika Hermawan menyadari bahwa dompetnya hilang, dia mulai menggeledah sakunya, bertanya kepada putrinya apakah dia melihat dompet itu. Tetapi tidak berhasil. Bunga kemudian bertanya kepada ayahnya, kapan terakhir kali dia menggunakan dompet tersebut. Hermawan mengingat bahwa itu terjadi saat membeli souvenir di Pulau Karimun Jawa, tepatnya di lingkungan nelayan yang mereka kunjungi. Aku sudah bilang ayah, kita seharusnya tidak pergi ke sana. Pasti ada seseorang yang mengambil dompetmu, kata Bunga dengan nada kesal. Hermawan memperbaiki putrinya, menjelaskan bahwa dia tidak yakin apakah dompetnya dicuri. Dia menduga bahwa dia mungkin saja kehilangan dompet itu di suatu tempat, termasuk di kapal yang penuh dengan wisatawan dari berbagai belahan dunia. Bunga bisa jadi aku sendiri yang menjatuhkannya di suatu tempat. Kita belum bisa memastikan apa-apa, kata dia dengan tenang. Bunga yang masih curiga menjawab, lihat orang-orang di sekitar kita ayah. Jika ada yang menemukan dompet itu, pasti sudah mengembalikannya kan? Namun, Hermawan tetap berharap bahwa jika ada yang menemukan dompet, itu mereka akan menghubunginya untuk mengembalikannya. Aku hanya berharap siapapun yang mengambil atau menemukan dompet itu memiliki kesopanan untuk menghubungiku, katanya berusaha tetap tenang. Apa yang tidak dibayangkan Bunga adalah bahwa situasi itu akan memberikan dampak. 2 jam kemudian, saat kembali ke hotel, Hermawan belum menerima telepon apapun yang menginformasikan tentang keberadaan dompetnya. Para staf kapal wisata juga melakukan pencarian menyeluruh, tetapi tidak menemukan apapun. Ketegangan terlihat jelas, terutama pada Bunga, yang tampak sangat khawatir. Dia tahu bahwa selain uang, dompet ayahnya berisi beberapa kartu kredit yang sangat penting untuk perayaan ulang tahunnya yang sudah lama dinantikan. Ayah, kau pasti sudah dirampok. Aku yakin kejadiannya saat kita berada di pulau itu. Tidak sadarkah bahwa orang-orang di sana hanya memanfaatkanmu? Mereka mempermainkanmu. Dan semua ini terjadi pada hari ulang tahunku. Dan kau bahkan membawaku ke daerah kumuh. Lihat apa yang terjadi. Hermawan menarik nafas panjang sebelum menjawab Bunga. Aku mencintaimu. Tapi kamu masih punya banyak
hal untuk dipelajari tentang hidup. Kamu mungkin sudah dewasa, tapi hidup ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Dia berhenti sejenak, menatap langsung ke mata putrinya, dan melanjutkan. Kamu pikir hidupku mudah? Sejak awal aku sudah pernah berada di sisi yang lain. Anakku. Hermawan kemudian mengingat asal-usulnya yang sederhana. Aku tumbuh di lingkungan sederhana di Bandung. Nenekmu adalah seorang juru masak, dan kakekmu seorang penjahit. Pada usia 14 tahun, aku mulai bekerja di sebuah toko serba. Ada untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Aku baru bisa belajar apa yang benar-benar kuinginkan saat berusia 24 tahun. Dan pada saat itu, aku sudah menduduki posisi pengawas di toko tersebut. Dia menggambarkan kesulitan yang dihadapi sepanjang perjalanan hidupnya. Aku menelan banyak kepahitan dari bos dan pelanggan sampai bisa sampai ke posisi ini. Aku menaiki banyak bus penuh sesak untuk pergi bekerja, dan seringkali aku bahkan tidak sempat sarapan. Ada hari-hari di mana aku harus melewatkan makan siang juga. Tapi pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik untukku. Aku beruntung. Tahu keberuntungan juga bisa mengubah hidup seseorang, katanya dengan senyum ringan. Hermawan juga mengingat saat dia bertemu dengan Ibu Bunga, masih di bangku kuliah, dan bagaimana dia meninggal karena tuberkulosis. Pada saat itu, aku sudah punya banyak uang, tapi tidak ada yang kumiliki cukup untuk menyelamatkan ibumu dari penyakit itu. Itu adalah pukulan keras dalam hidupku, tetapi juga mengingatkan aku akan pentingnya tetap rendah hati. Setelah kematian istrinya, ketika Bunga baru berusia 3 tahun, Hermawan memutuskan untuk mendedikasikan sebagian dari kekayaannya untuk filantropi. Pada saat itulah aku menjadi dermawan yang dikenal semua orang. Hari ini aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu yang lebih dengan apa yang telah kucapai. Meskipun ada hambatan dengan dompet yang hilang dan rencana ulang tahun yang terganggu, Hermawan mengingatkan putrinya bahwa mereka masih aman dan nyaman di hotel mewah. Sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh sedikit orang di dunia. Bunga mendengarkan semuanya dalam diam, menyerap setiap kata dari ayahnya, sambil merenungkan arti sejati kehidupan dan pelajaran yang baru saja dia bagikan. Keesokan harinya, telepon Hermawan berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Ketika dia menjawab, suara di ujung telepon mengatakan bahwa dia telah menemukan dompetnya dan memberikan alamat yang terletak sedikit jauh di luar area wisata. Melihat ayahnya bangkit dengan senyum lega, Bunga merasa khawatir. Ayah pikirkan sejenak. Ini mungkin jebakan atau penipuan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa mereka benar-benar menemukan dompetmu? Hermawan yang yakin menjawab. Jangan khawatir, Bunga. Suara di ujung telepon adalah suara anak kecil, dan kedengarannya tulus. Masih curiga, Bunga menelepon pengawal yang selalu menemani ayahnya jika diperlukan, menjelaskan situasinya. Pengawal itu segera muncul di kamar hotel dan mencoba membujuk Hermawan untuk tidak pergi ke alamat tersebut. Tetapi Hermawan tetap pada pendiriannya. Aku akan mengikuti intuisi, katanya dengan tegas. Kita akan mendapatkan kembali dompet itu. Dan kemudian, kita bisa melanjutkan menikmati perjalanan kita. Maka ketiganya meninggalkan hotel mewah dan menuju ke jalan raya terdekat. Sementara pengawal mengemudikan mobil. Mereka meninggalkan area wisata dan memasuki lingkungan yang lebih sederhana dan kurang terang. Bunga yang merasa tidak nyaman, menyadari bahwa ulang tahunnya telah berubah menjadi petualangan penuh ketidakpastian. Setiap sepeda motor yang lewat di samping mobil membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Dan setiap kali mereka berhenti di lampu merah, dia merasa tegang, mengamati kendaraan di sekitarnya, seolah-olah mengharapkan seseorang muncul dengan niat jahat. Meskipun ada pengawal di sampingnya, Bunga tidak merasa lebih aman atau terlindungi. Bagi Bunga tempat itu terasa mengganggu dan asing. Namun Hermawan tetap tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Entah bagaimana, lingkungan yang sederhana itu membangkitkan kenangan masa mudanya. Bunga di sisi lain tidak bisa memahami bagaimana ayahnya bisa begitu tenang. Lagi pula, bukan hanya keselamatan ayahnya yang dipertaruhkan, tetapi juga keselamatannya. Akhirnya mereka tiba di alamat yang diberikan.
di sebuah jalan dengan rumah-rumah yang sederhana, dan biasa pengawal itu bersikeras agar Hermawan tetap di dalam mobil. Sementara dia memeriksa situasi, dia bertepuk tangan di depan salah satu rumah. Dan segera seorang anak muncul, memegang dompet di tangan kecilnya. Pengawal itu menerima dompet itu dan membawanya ke Hermawan, yang dengan cepat memastikan bahwa itu memang miliknya. Saat membuka dompet, Hermawan melihat bahwa semua dokumen, kartu, dan uang masih ada di sana, tanpa kekurangan 1 sen pun. Anak laki-laki yang menemukan dompet itu tampaknya tidak lebih dari 13 tahun. Dia kurus dengan mata yang cerah dan mengenakan pakaian sederhana yang menunjukkan tanda-tanda kehausan. Kondisinya tampaknya tidak jauh berbeda dari yang dialami Hermawan pada usia yang sama. Hermawan turun dari mobil, ditemani bunga, dan berterima kasih kepada anak itu atas kejujurannya. "Anak kamu menyelamatkanku dari banyak masalah. Terima kasih banyak," katanya dengan tulus. Memanfaatkan kesempatan, anak itu yang penasaran dan penuh harapan bertanya apakah Hermawan bisa memberinya $2 sebagai imbalan. Mendengar ini, bunga tertawa gugup. "Aku sudah tahu. Bukankah sudah kukatakan? Untung kita membawa pengawal," katanya masih curiga dengan situasi tersebut. "Apa masalahnya, nak?" tanya Hermawan menyadari kegelisahan bunga. "Serahkan saja semua uang itu padanya sebelum teman-temannya muncul. Ayah, mari kita segera pergi dari sini," jawabnya masih gugup. Anak itu yang menyadari kesalahpahaman tersebut tampak sangat malu dan mencoba menjelaskan. "Bukan begitu. Saya hanya tidak punya telepon. Jadi saya harus menggunakan uang satu-satunya yang saya miliki untuk menelepon Bapak dari telepon umum. Saya menghabiskan malam kemarin meminta-minta di jalan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Saya akhirnya menggunakan uang yang saya simpan untuk membeli kue untuk adik saya besok. Adalah ulang tahunnya," kata anak itu dengan tulus. Hermawan yang tersentuh oleh cerita tersebut meminta anak itu untuk menceritakan lebih banyak. Sementara bunga yang masih terkejut melihat ayahnya dengan tidak percaya. Anak itu mengungkapkan bahwa namanya adalah Budi, dan bahwa dia tidak banyak mengingat masa kecilnya. Dia tidak pernah mengenal ayahnya, dan tinggal di jalanan bersama ibunya dan adiknya selama lebih dari setahun. Beberapa blok dari sini, ada tempat di mana para tunawisma berkumpul pada malam hari. Di sanalah keluargaku sekarang. Jelas Budi dia juga menyebutkan bahwa ketika mereka masih tinggal di apartemen kecil, dia pernah memiliki satu-satunya pesta ulang tahun. Ibu saya membuatkan kue kecil. Itu kecil tapi itu adalah hari terbaik dalam hidupku. Hanya ada dia dan adik perempuanku yang lebih kecil untuk menyanyikan selamat ulang tahun. Meskipun menghadapi kesulitan, Budi ingin adiknya merasakan kebahagiaan di hari ulang tahunnya, seperti yang dia rasakan pada satu-satunya pestanya. Karena itu dia berada di jalan, mencoba mendapatkan uang untuk membeli kue. Mendengar cerita tersebut, Bunga tidak dapat menahan air mata dan meletakkan tangannya di dada, merasa malu karena telah menilai anak itu dengan terburu-buru, yang mengejutkan semua orang. Dia menemukan bahwa adik Budi berulang tahun pada hari yang sama dengannya. Mengejutkan semua orang. Bunga menyerahkan kartu hotel mewah tempat dia menginap kepada Budi, mengundangnya untuk membawa ibu dan adiknya ke sana keesokan harinya. Dengan izin dari ayahnya, Bunga membuka dompet Hermawan dan mengeluarkan 3 lembar uang $100, menyerahkannya kepada Budi. "Budi, gunakan uang ini untuk membeli pakaian baru untuk kamu dan keluargamu ya. Kalau tidak, kalian mungkin tidak bisa melewati resepsionis hotel," katanya dengan senyum lembut. Setelah itu, mereka semua berpisah. Dalam perjalanan pulang, Hermawan menyarankan agar pengawal mereka membawa mereka ke restoran yang telah dia pesan untuk merayakan ulang tahun Bunga, tetapi dia menghentikannya. "Ayah, apa yang kita habiskan dalam satu malam di tempat itu bisa memberi makan keluarga Budi selama sebulan. Bagaimana kalau kita hanya kembali ke hotel dan memesan pizza sambil merencanakan apa yang akan kita lakukan besok?" Misa Hermawan, yang tersentuh oleh perubahan sikap putrinya, setuju dan menatapnya dengan bangga. Tahun-tahunnya sebagai dermawan akhirnya tampaknya mulai berbuah pada Bunga. Keesokan paginya Budi, adiknya Nanda, dan ibunya Sari pergi ke toko pakaian
keluar dari sana dengan pakaian baru dan dengan rasa harga diri yang diperbarui. Uang yang diberikan Bunga kepada mereka cukup untuk tidak hanya membeli pakaian, tetapi juga untuk sarapan yang belum pernah mereka nikmati selama lebih dari setahun, serta membayar tiket bus ke hotel dengan sedikit sisa. Setibanya di hotel mewah Budi, Nanda dan ibunya, Sari merasa terkejut dan canggung. Sari selalu bermimpi melihat tempat yang begitu indah. Tetapi sekarang, di hadapan kenyataan, dia tidak tahu harus bertindak bagaimana. Saat mereka memasuki lobi, seorang resepsionis membawa mereka ke taman yang indah, di mana hamparan rumput hijau dan meja yang dihiasi dengan bunga-bunga dan hiasan berwarna-warni menunggu mereka. Nanda dengan mata yang berbinar berseru bahwa tempat itu adalah yang terindah yang pernah dia lihat. Ketika Bunga muncul, dia tersenyum dan berkata bahwa semua ini adalah untuk Nanda, gadis kecil itu yang tak bisa menahan kebahagiaannya. Berteriak kegirangan. Hermawan telah meminta temannya, yang adalah supervisor jaringan hotel, untuk mengundang semua keluarga dengan anak-anak yang menginap di sana, untuk ikut serta dalam pesta. Dalam waktu singkat, taman itu dipenuhi anak-anak yang berlari, dan bermain dengan Nanda dan Budi. Bunga tampak berseri-seri, untuk pertama kalinya, memahami kepuasan yang dirasakan ayahnya saat membantu orang lain. Budi dan Nanda mencoba mouse untuk pertama kalinya, menikmati setiap sendok, dan bersenang-senang ketika mereka mengotori diri dengan kue coklat besar. Sari yang terharu dengan semua ini dikejutkan oleh pelukan hangat dari Bunga, yang juga mencoba menahan air mata pada hari pertamanya sebagai orang dewasa. Hermawan yang sadar bahwa sebuah pesta ulang tahun tidak akan menyelesaikan semua masalah keluarga itu, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Dia membawa Sari ke temannya yang adalah supervisor, dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Saya sangat terkesan melihat bahwa anak Anda mengembalikan dompet itu dalam keadaan utuh, meskipun semua kesulitan yang kalian hadapi. Ini adalah cerminan dari didikan luar biasa yang dia terima. Selamat atas integritas Anda, katanya. Sementara Sari yang terharu mengucapkan terima kasih. Supervisor itu kemudian menyebutkan bahwa mungkin dia bisa menawarkan bantuan yang lebih besar. Baru-baru ini, kami menemukan bahwa kepala tim kebersihan kami terlibat dalam pencurian kecil-kecilan. Dia dan 2 karyawan lainnya mencuri barang-barang dari tamu asing kami, yang hanya menyadari apa yang terjadi setelah mereka kembali ke negara mereka. Jelas supervisor itu. Sementara Sari mendengarkan dengan cermat dan sedikit bingung. Kami memecat semua yang terlibat dan sekarang kami sedang mencari seseorang yang dapat dipercaya dan memiliki integritas untuk memimpin tim lanjutnya. Saya tidak tahu apakah ini keberuntungan atau sesuatu yang lebih, Bu Sari. Tetapi ketika putra Anda mengembalikan dompet itu, dia mengubah takdir seluruh keluarga Anda. Jika Anda tertarik, saya ingin menawarkan posisi kepala petugas kebersihan kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Tanya supervisor itu. Sari cerca. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan menginjakan kaki di hotel mewah seperti itu, apalagi menerima tawaran pekerjaan di sana. Dengan malu, dia mengakui bahwa dia tidak tahu apakah dia memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Tetapi supervisor itu dengan cepat menjawab, "Oh Bu Sari, yang paling penting Anda sudah miliki karakter dan integritas." Pada minggu berikutnya, kehidupan keluarga itu berubah menjadi lebih baik. Budi dan Nanda naik bus ke sekolah, dengan pakaian baru dan perlengkapan sekolah di tangan. Sari di sisi lain, naik bus yang membawanya ke tepi kota, di mana dengan senyum di wajah, dia memasuki hotel Bintang 5 untuk memulai pekerjaannya yang baru. Sari merasa dirinya wanita paling beruntung di dunia. Dia tidak hanya menerima kesempatan kedua untuk keluarganya, tetapi juga awal yang baru dalam kehidupan profesionalnya. Sementara itu, Hermawan dan Bunga melanjutkan perjalanan yang telah mereka rencanakan, tetapi ada sesuatu yang telah berubah secara mendalam. Dalam diri Bunga, tidak ada pengalaman lain selama perjalanan yang mampu memberikan kebahagiaan yang sama seperti yang dia rasakan selama pesta di taman hotel. Itu dalam momen refleksi, Bunga memandang ayahnya, dan akhirnya memahami sesuatu yang sebelumnya tak terpikir olehnya. Mengapa dia tidak pernah puas hanya menjadi seorang jutawan? Dia menyadari bahwa yang benar-benar membawa kepuasan bagi Hermawan bukanlah uang atau kemewahan,
tetapi kegembiraan karena bisa membantu orang lain. Sekarang dia memahami nilai sejati dari pekerjaan, filantropi ayahnya, dan alasan mengapa dia mencurahkan begitu banyak dirinya untuk berbuat kebaikan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk memberi like dan juga meninggalkan komentar. Berlanggananlah ke saluran kami untuk mendapatkan cerita-cerita berikutnya.